Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Dwi Setiaji, mahasiswa dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia tahun angkatan 2019 kelas A dengan NIM akhir 02. Di sini saya kembali lagi dalam rangka menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya, Ibu Nina, yaitu mereview tentang tugas teman saya yang dimana materinya yang dibawakan kemarin itu adalah bunyi dan irama. Langsung masuk saja. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian dari bunyi. Dalam puisi, bunyi bersifat estetik. Wah, keren nih. Estetik merupakan unsur puisi untuk mendapatkan keindahan dan tenaga yang ekspresif. Bunyi ini erat hubungannya dengan anasir-anasir musik, misalnya lagu, melodi, irama, dan sebagainya. Jadi yang berhubungan dengan musik-musik itu bisa juga berhubungan dengan bunyi. Bunyi di samping hiasan dalam puisi juga mempunyai tugas yang lebih penting lagi, yaitu untuk memperdalam ucapan, menimbulkan rasa, menumbuhkan bayangan angan, dan yang jelas menimbulkan suasana yang khusus dan sebagainya. Oke, langsung. Di sini saya mengambilkan contoh dari sajak W.S. Rendra yang berjudul Ada Telegram Tiba Senja. Ada telegram tiba senja dari pusar kota yang gila disemat di dada bunda. Maaf. Bunda letihku tandas ke tulang anakda kembali pulang. Itu adalah bait pertamanya dari sajak W.S. Rendra. Di selanjutnya ada penjelasan tentang bunyi sajak W.S. Rendra. Sebelumnya itu saya geser dulu. Oke, sip. Bunyi yang merdu itu dapat mendukung suasana yang mesra, kasih sayang, gembira, dan bahagia. Hal ini terlihat dalam sajak Ada Telegram Tiba Senja di samping atau sebelumnya tadi yang sudah saya bacakan. Bunyi-bunyi merdu dalam sajak ini memperkuat efek perasaan kasih sayang, kemesraan, kegembiraan, dan kebahagiaan seorang ibu yang sangat senang mendapat telegram dari anaknya yang dirindukan. Bait pertama menceritakan seorang ibu yang menerima anaknya yang berada di kota yang gila. Maksud gila di sini adalah bukan gila stres gitu ya, bukan. Maksud gila di kota yang gila adalah kota yang benar-benar ramai, penuh perjuangan kehidupan. Itu. Bait kedua merupakan bunyi telegram anaknya itu, dicetak dengan huruf kapital semua. Dalam bait pertama, asonasi bunyi A berkombinasi dengan sengau serta konsonan bersuara dan bunyi liquida R. menimbulkan bunyi yang merdu. Kemudian ada penjelasan onomatope dalam tugas. Sebelumnya bentar, malah jadi gede sih. Oke, sip. Di dalam puisi, bunyi kata itu di samping tugasnya yang pertama sebagai simbol arti dan juga orkestrasi, bunyi juga dapat digunakan sebagai yang pertama, itu ada peniru bunyi atau onomatope. Wah, susah nih namanya. Kemudian yang kedua ada lambang suara atau kelang simboliek. Malah lebih bisa nih saya ngomongnya. Lanjut yang ketiga, di sini ada kiasan suara atau kelang metafor. Peniru bunyi dalam puisi kebanyakan hanya memberikan saran tentang suara sebenarnya. Onomatope menimbulkan tanggapan yang jelas dari kata yang tidak menunjukkan adanya hubungan dengan hal yang ditunjuk. Dalam bait sajak W.S. Rendra tadi, balada terbunuhnya Atmokarpo, bunyi kuda lari, gedebuk-gedebuk dikiaskan dengan kombinasi GDB. Setelah tadi pengertian dari bunyi, kita langsung maju aja ke pengertian irama. Irama ini masih erat hubungannya dengan pembicaraan bunyi sebelumnya. Adalah irama bunyi-bunyi yang berulang, pergantian yang teratur, dan variasi-variasi bunyi menimbulkan suatu gerak yang hidup seperti air yang mengalir turun tak putus-putus. Gerak yang teratur itulah yang disebut irama. Irama dalam bahasa asingnya berarti rhythm yang berasal dari bahasa Inggris, atau ritme dari Prancis. Berasal dari kata Yunani reo yang berarti riak air.
Gerakan-gerakan air, riak air adalah gerakan yang teratur terus-menerus, tidak putus-putus. Itulah barangkali setiap gerak yang teratur disebut reo atau gerakan air yang mengalir. Kemudian juga bisa disebut menjadi ritmis, ritmus, kemudian menjadi ritme, dan ritme dalam bahasa Indonesianya. Di sini irama terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada metrum. Metrum adalah irama yang tetap, yang artinya pergantiannya sudah tetap menurut pola tertentu, jadi tidak asal-asalan. Hal ini disebabkan oleh jumlahnya suku kata yang sudah tetap dan tekanannya yang tetap, hingga alunan suara yang menaik dan menurun itu tetap saja. Kemudian di sini ada ritme. Ritme adalah irama yang disebabkan pertentangan atau pergantian bunyi tinggi rendah secara teratur, tapi tidak merupakan jumlah suku kata yang tetap, melainkan hanya menjadi gema dendang sukma penyairnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di tugas selanjutnya. Dadah.